Tapi coba kita bayangin, kalau misalnya ada misalnya seorang pendeta datang ke rumah kita nggak punya apa-apa gitu ya, cuma tinggal sedikit makanan itu, udah gitu lagi krisis, nggak ada makanan di mana-mana. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu kasih aja tuh makanan ke saya gitu. Setelah itu dia bilang nanti kamu akan bisa gitu, tepung dan tempayan itu nggak akan habis gitu. Kita bayangin, apakah kita percaya? Nah, kita lihat di Yesaya 64, sini dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi dikatakan kesalehan, bukannya dosa ya, bukannya kesalahan, tapi kesalehan. Kesalehan manusia itu seperti kain kotor gitu. Di Roma 10 ayat 4 dikatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus. Di 1 Korintus 15 ayat 22-23 dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Jadi, again, di sini kita lihat bahwa buah sulung itu adalah gambaran dari Kristus itu sendiri gitu. Dan di Roma 11 ayat 16 dikatakan, jikalau roti sulung adalah kudus, maka seluruh adonan juga kudus. Dan kalau akar adalah kudus, maka cabang-cabang juga kudus gitu. Jadi semua itu adalah gambaran Kristus gitu ya. Nah, eh, aku mau kasih contoh gitu ya, mengenai pemberian atau persembahan gitu ya, di perjanjian lama. Di 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 2 di sini diceritakan mengenai Elia dengan janda di Sarfat ya. Di sini dikatakan sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. By the way, Israel itu sangat-sangat tergantung pada hujan. Kalau di negara-negara lain sekitarnya itu banyak sekali sungai-sungai gitu. Kalau di Israel itu sebenarnya jarang sekali ya ada sungai Yordan akhirnya ke Laut Mati gitu ya. Mereka tuh sangat-sangat tergantung kepada hujan gitu. Jadi kalau hujan itu mencerminkan berkat gitu. Kalau ada hujan, wah itu artinya Tuhan memberkati gitu ya. Nah, di sini sungai itu kering. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Nah, kemudian dikatakan, tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Elia. Jadi di sini kita lihat bahwa si perempuan itu dia percaya gitu. Dia udah tinggal segenggam gitu ya, dengan minyak sedikit, dia pikir dia mau bikin roti untuk dia dan anaknya, udah gitu mati. Tapi Elia bilang, jangan takut, buat dulu buat aku roti bundar kecil. Setelah itu baru kau buat bagimu.
Coba kita bayangin ya, dengan kondisi ini kalau kita baca mungkin ya cuman sekedar baca, tapi coba kita bayangin, kalau misalnya ada misalnya seorang pendeta datang ke rumah kita nggak punya apa-apa gitu ya, cuma tinggal sedikit makanan itu, udah gitu lagi krisis, nggak ada makanan di mana-mana. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu kasih aja tuh makanan ke saya gitu. Setelah itu dia bilang nanti kamu akan bisa gitu, tepung dan tempayan itu nggak akan habis gitu. Kita bayangin, apakah kita percaya seperti itu gitu ya. Tapi si janda ini dia percaya gitu. Dan dia lakukan seperti yang dikatakan Elia. Dan karena dia percaya dan dia melakukan seperti yang dikatakan Elia, betul-betul seperti itu. Dia bilang tepung dalam tempayan nggak habis dan minyak dalam buli-buli itu nggak berkurang. Jadi sampai krisis itu selesai, ya itu terus berlanjut. Penyediaan itu berlanjut terus gitu ya. Nggak akan pernah kekurangan seperti yang dikatakan Elia gitu. Nah, jadi em, bagaimana kita menyikapi eh, tithing atau persembahan atau persepuluhan ini di dalam perjanjian yang baru. Di Roma 7 ayat 6 dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab kita telah mati bagi dia yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Betul, kita tidak di bawah hukum Taurat, tetapi kita perlu sensitif gitu. Kita tuh dituntun oleh roh. Seperti si janda itu, dia percaya pada Elia karena zaman dulu kan yang diurapi gitu ya, roh Tuhan itu turun hanya ke beberapa orang, ke nabi, ke raja, ke imam gitu kan. Nah, jadi di situ dia mengikutilah tuntunan dari orang yang diurapi. Sekarang Roh Kudus itu ada di dalam kita gitu. Nah, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita gitu ya. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 16 dan 19 dikatakan, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam kita, dan Allah di dalam dia. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Jadi di sini poinnya kita mesti mengerti bahwa semuanya itu adalah karena kasih Tuhan, karena berkat Tuhan gitu. Kadang-kadang kalau orang dalam kondisi yang kejepit, misalnya orang dia broke ya, bangkrut gitu ya, itu dia bisa loh bernasar bahwa dia bilang, oke kalau saya nih dipulihkan kondisinya, saya punya uang lagi, saya akan kasih kepada Tuhan gitu ya. Dia bisa bernasar seperti itu gitu. Ya ada yang lakukan itu, ada juga yang enggak gitu. Tapi bayangin, kita ini dalam kondisi yang kita sudah dikasih. Jadi kita melewati masa bangkrut itu. Jadi kita sudah tidak mengalami itu, kita sudah dikasih. Sebetulnya ya semuanya yang kita terima itu adalah punya Tuhan gitu kan. Jadi dia mengasihi kita dulu, makanya kita bisa mengasihi dia dan mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kita gitu. Jadi kalau misalnya Roh Kudus, jadi kalau misalnya orang bilang, jadi kita perlu kasih persepuluhan atau enggak? Kalau Roh Kudus itu taruh di dalam hati kita, kasih persepuluhan, ya kita kasih persepuluhan. Kalau Roh Kudus suruh kita kasih 20% bahkan lebih, ya kita kasih gitu. Tapi kalau misalnya enggak, kadang-kadang Roh Kudus bilang jangan gitu ya. Karena mungkin Tuhan itu tahu supaya orang itu enggak bergantung kepada kita, misalnya gitu ya. Ya kita ikutin gitu loh. Jadi itulah fungsinya kita untuk apa ya, gunanya kita untuk peka, untuk mendengar apa Tuhan Tuhan itu tuntun kita seperti apa gitu, bahkan dalam memberikan gitu ya. Di 1 Korintus 13 ayat 3 dan 13 dikatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kayak Tuhan Yesus tadi bilang, kamu kasih persepuluhan, tapi kamu mengabaikan belas kasihan, itu nggak ada faedahnya. Dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tuh. Kemudian di 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan,
di dalam berbagai kebajikan gitu. Jadi em, Tuhan senang kalau kita memberi dengan sukacita gitu. Jadi bukan seperti under the law yang kita harus kasih, oke kita kasih 10%, tapi ya maksudnya karena terpaksa gitu ya, karena takut ya kalau nggak ngasih nanti dikutuk gitu ya. Nggak seperti itu gitu. Nah, di Mazmur 23 di sini Daud juga katakan Tuhan adalah gembalaku. Aku tuh nggak akan kekurangan. Dan juga di Mazmur 37 kan juga dikatakan bahwa dari sejak muda sampai aku tua, aku lihat bahwa Tuhan tuh nggak pernah meninggalkan anak cucunya, nggak pernah minta-minta roti gitu. Yang dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ya laku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi kebajikan dan kemurahan katanya adalah toveh chesed. Jadi kebaikan dan kasih karunia Tuhan itu dan bukan mengikuti. Sebenarnya katanya adalah mengejar gitu ya, mengejar bahkan mengejar kita seumur hidup kita gitu. Di Mazmur 127 ayat 2 dikatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi dalam arti bukannya kita terus mesti bermalas-malasan tidur, enggak. Aku percaya kata tidur ini berarti kita rest. Rest dalam arti kita tuh enggak khawatir gitu ya. Khawatir, wah nanti kalau saya ngasih, saya makan apa gitu kan. Apa yang buat saya gitu. Nah, tapi kita punya mentality kayak janda di Sarfat itu. Jadi ya ikutin aja Tuhan Tuhan suruh kasih ya kita kasih gitu kan. Jangan terus berpikir oh enak banget gitu ya. Saya yang kerja keras dia dikasih gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa ketika kita betul-betul mengikuti pimpinan dia, dia akan jaga kok, dia akan pelihara. Bahkan kebajikan kemurahan itu akan terus mengikuti, akan mengejar kita gitu ya, seumur hidup kita. Di 2 Korintus 8 ayat 9 dikatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kadang-kadang orang bilang, oh Tuhan mau kamu miskin, supaya kamu tuh bergantung pada Tuhan. Enggak begitu. Tuhan enggak mau anak-anaknya meminta-minta roti, kekurangan. Kita lihat ayat-ayat Tuhan itu suka memberi. Dia senang memberi. Dia bahkan bahkan persepuluhan pun ada yang untuk pesta gitu ya, sukacita gitu. Tuhan mau anak-anaknya tuh bersukacita, nggak kekurangan. Tapi juga Tuhan nggak mau anak-anaknya tuh pelit gitu istilahnya gitu ya. Jadi dia tuh sekalipun kaya, dia Tuhan sendiri, tapi dia menjadi miskin, dia bahkan telanjang di atas kayu salib gitu, supaya kita jadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan ketika kita kaya, dia juga mau kita menjadi berkat gitu, jadi berkat untuk orang lain. Gitu. Aku mau share juga eh, satu kali kita kan pernah aku dan Mei itu kita pernah pelayanan di India gitu. Jadi di situ kita ketemu beberapa orang pastor ya pendeta. Nah, ada satu pendeta yang dia baru membangun gereja lah gitu, ya. Maksudnya bangun gedung-gedung gitu. Nah, aku kadang-kadang support dia, nggak setiap bulan sih, nggak rutin dan kadang-kadang aja gitu. Dan aku suka memberi, saya transfer gitu ya. Nah, suatu kali, for some reason, itu tiba-tiba Tuhan taruh di hatiku untuk transfer ke dia gitu. Itu kayaknya dorongannya kuat sekali gitu. Dan aku transfer gitu kan dengan satu jumlah tertentu. Udah gitu aku pikir ya udah gitu kan maksudnya itu ya led by spirit gitu kan. Nah besokannya tiba-tiba dia SMS bukan SMS WA ya, WhatsApp, dia bilang gini, you know what, I saw the transfer and my eyes are filled with tears katanya. Jadi dia bilang dia ngeliat itu dan dia tiba-tiba nangis. Dia bilang kenapa? Karena sebelumnya itu dia baru saja pelayanan ke satu kota di kota lainnya. Jadi dia diminta untuk pelayanan ke kota lain, jaraknya berjam-jam gitu ya. Kemudian dia harus nginep juga di situ, udah gitu dia harus pulang gitu. Dia bilang dia tuh terima offering, dia terima persembahan kasih, tapi itu nggak cukup. Bahkan untuk
transportnya itu aja nggak cukup untuk dia tinggal di situ, stay di situ, itu nggak cukup gitu. Dan dia pulang, motornya itu rusak. Dia bilang dia udah nggak punya duit lagi untuk betulin itu motor gitu. Terus dia bilang, begitu dia terima, dia bilang itu semua nutup bahkan lebih gitu dibanding kekurangannya dia dan untuk ngebetulin motor kata dia gitu. Jadi dia bilang dia tuh nangis, dia kayak mengatakan bahwa Tuhan itu luar biasa gitu. Jadi poinnya di sini adalah Tuhan mau pakai kita gitu dalam segala hal aspek gitu. Asal kita tuh mau sensitif gitu, asal kita tuh mau dituntun gitu. Jadi nah itulah apa gunanya kita, pentingnya kita juga untuk sensitif gitu dengan tuntunan Roh Kudus gitu ya. Tapi ada yang menarik adalah kalau misalnya bulan itu lupa, bukan lupa ya, gitu. Oh enggak, males nggak mau ngasih. Padahal kan sebenarnya itu udah sesuatu yang diniatkan ya. Terus enggak, aku nggak mau ngasih gitu ya. Nanti ini nggak tahu ya, ini sebenarnya kejadiannya ke aku bukan berarti sesuatu yang mungkin harusnya terjadi atau apa, tapi pengalamanku adalah kalau malah nggak ngasih itu selalu berkekurangan. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.